Halo semuanya, perkenalkan nama aku Niputu Ngomidari dengan nomor NIM 22156444141. Di sini aku mau nunjukin caranya untuk masukin data ke dalam Accurate Education. Nah, langkah pertama itu kita harus membuka Accurate Education. Langkah pertama itu kita klik pada buat data perusahaan baru. Kemudian pilih untuk menyimpan file di tempat yang kita inginkan. Nah, contohnya aku nyimpen di dokumen. Kemudian aku udah buatin folder dan kemudian aku kasih nama sesuai dengan nomor NIM-ku dan nama PT Ceria Abadi. Lalu sudah selesai, kita klik create, kemudian OK. Nah, di sini kita tunggu sampai loadingnya selesai atau prosesnya selesai. Nah, pada bagian ini kita disuruh untuk memasukkan kata kunci yaitu supervisor. Nah, setelah mengisi, kemudian klik OK, dan tampilan awalnya akan seperti ini. Dan kita di sini pilih untuk bahasa Inggris, kemudian next. Nah, kemudian pada tampilan ini kita masukkan data-data seperti contoh yang ada dalam video. Kemudian isi sampai selesai sesuai dengan data yang ada. Kemudian next, kemudian isi kembali dengan data yang sudah tersedia, seperti contoh pada video. Kemudian next. Oh maaf, masih isi ternyata. Masih lanjut, kita isi terus. Kemudian next. Nah, maka akan tampilannya seperti contoh pada video. Lalu pada proses ini kita delete akun-akun yang emang tidak dipakai. Nanti akan menyisakan 2 akun yang akan digunakan. Nah, hapus semua seperti contoh yang ada pada video. Kemudian next. Nah, pada tampilan ini kita klik previews. Nah, kemudian kita isi. Nah, kita di sini diminta untuk memilih data. Nah, kita cari di tempat di mana kita menyimpan data tersebut. Kemudian klik. Nah, lalu masukkan. Nah, ini seperti contoh pada video. Lanjut.
kita isi terus sampai selesai. Nah, setelah selesai mengisi, kita klik OK, kemudian kita klik pada currency. Nah, kemudian kita pilih seperti video yang di atas. Dan ikuti step-step yang seperti saya kerjakan pada video. Nah, di sini kita delete account yang emang tidak dipakai ya. Kemudian import data, kemudian klik OK. Nah, di sini akan tampil seperti tampilan di atas. Nah, kemudian kita pilih pada bagian opening balance equity. Lalu kita masukkan opening balance equity. Nah, kemudian return. Nah, lanjut. Di sini tampilannya akan seperti contoh pada video. Nah, kemudian kita isi seperti contoh pada video. Isi sampai selesai, kemudian kita klik next untuk melanjutkan. Di sini akan tampilannya seperti contoh di atas, kemudian kita isi sampai selesai. Isi seperti contoh yang ada pada video. Kemudian klik next. Nah, tampilannya akan lanjut seperti ini, kemudian kita next lagi. Kemudian kita klik pada icon warna biru di tengah. Nah, kemudian kita klik lagi untuk mencari data yang akan dimasukkan. Kita pilih Excel datanya, kemudian kita ekspor data. Nah, tampilannya akan seperti contoh video pada video. Kemudian kita isi semuanya seperti contoh pada video. Nah, di sini kita ubah menjadi IDR, kemudian kita klik OK. Nah, lanjut kita isi lagi seperti contoh pada video. Kita kembali lagi untuk mengisi, lalu kita pilih PPN, kemudian kita klik OK kembali. Lalu isi lagi, kita pilih. Nah, kemudian kita pilih general, terus klik OK. Kemudian pilih COD, klik. Nah, delete yang tidak perlu. Kemudian jika selesai import data dan tunggu. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita klik next. Nah, klik pada biru yang di tengah. Kemudian kita pilih lagi Excel-nya. Kita cari abadi, daftar pemasok. Nah, ekspor data. Kita tunggu prosesnya. Nah, maka tampilannya akan seperti contoh pada video. Nah, lakukan kembali seperti yang sebelumnya, kita isi sampai selesai. Kemudian kita pilih IDR, kemudian klik OK. Lanjut, pilih lagi. Kemudian pilih PPN, klik OK. Pilih
COD, kemudian OK. Nah, hapus data yang tidak perlu. Setelah selesai, kemudian kita cek, kemudian jika sudah dirasa benar, kita import data dan tunggu. Setelah itu, kita akan lanjut, next. Nah, di sini tampilannya akan seperti contoh, kemudian kita next. Pada tampilan ini juga kita next. Nah, pada tampilan ini kita isi lagi. Isi seperti contoh pada contoh video. Kita isi sampai semuanya terisi ya. Seperti contoh pada video. Nah, kemudian next. Kita sudah selesai. Nah, pada tampilan ini kita next. Nah, pada ini kita next saja. Pada tampilan ini kita klik pada icon warna biru di tengah. Nah, maka akan tampilannya seperti ini. Kemudian kita pilih lagi untuk Excel-nya. Itu sekarang pada daftar inventory. Kemudian kita ekspor data. Nah, maka tampilannya akan seperti contoh pada video. Pada tampilan ini kita masih sama melakukan hal yang sebelumnya. Jadi kita pilih-pilih, kemudian kita ubah dan tambahkan, lalu klik OK. Lalu isi semuanya seperti sebelumnya. Dan klik OK. Pilih PPN, kemudian OK. Nah, di sini masih isi. Kemudian kita hapus yang tidak perlu. Dirasa sudah tidak ada yang salah, maka import data, kemudian tunggu. Nah, maka tampilannya akan seperti gambar pada video, kemudian klik next. Nah, di sini kita klik icon berwarna biru di tengah. Nah, kemudian tampilannya akan seperti contoh pada video. Kemudian kita lakukan lagi dan pilih Excel-nya. Kita pilih tipe daftar tipe aset tetap pajak. Nah, maka tampilannya akan seperti ini jika sudah selesai. Nah, kita masih mengulang hal yang sebelumnya. Kita masih masukkan data, kemudian kita pilih, kemudian kita OK. Nah, bisa, jika pada jelasnya kita bisa melihat pada video. Nah, kemudian pada video, jika ada akun yang tidak bisa digunakan, kita delete. Kemudian jika sudah dirasa, kita import data. Kemudian pada tampilan ini kita next. Pada tampilan ini kita klik pada icon warna biru di tengah. Kemudian lagi kita pilih Excel. Nah, di sini kita pilih lagi pada Excel-nya, itu sekarang adalah daftar tipe aset tetap. Kemudian kita open. Setelah kita melakukan, langsung kita ekspor data. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, masih pada video sebelumnya kita isi-isi seperti biasa. Kemudian kita ini pilih pada bangunan gedung, kita pilih bangunan permanen. Pada ini kita pilih jualan, dan pada ini kita pilih kendaraan. Kemudian kita klik OK. Kemudian jika ada akun yang tidak digunakan, kita delete. Kemudian dirasa sudah cukup, kita import data. Setelah itu maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita klik next. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita pilih icon warna biru di tengah. Nah, kembali kita pilih Excel-nya. Kemudian sekarang kita pilih pada daftar aset tetap, kemudian open. Nah,
Pada tampilan ini kita ekspor data kembali, maka tampilannya akan seperti ini lagi. Masih tetap di video yang sama seperti contoh sebelum-sebelumnya, kita isi lagi sesuai dengan data yang tersedia. Nah, ini kita isi lagi. Jika nanti sudah selesai, kita cukup klik OK. Nah, selesai, klik OK. Lalu lanjut untuk kita mengisinya. Jika nah, masih pada proses mengisi, kita isi. Nah, jika ada akun yang tidak bisa digunakan, kita delete. Kemudian jika dirasa sudah, kita import data. Masih aktifkan. Baru kita import data juga supaya yakin. Klik OK, kemudian tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita klik next. Nah, maka tampilannya akan seperti contoh pada video. Kemudian kita pilih pada preference. Nah, di sini tampilannya akan seperti ini. Nah, kemudian kita ubah sesuai dengan video. Kemudian klik OK. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita klik OK. Nah, kita sudah berhasil. Lalu kita klik finish. Maka sekarang yang harus kita lakukan adalah untuk mengecek. Apa yang kita cek? Ayo tebak. Klik OK, lalu tunggu. Kemudian report, index report. Kita cek pada general, real balance, pada klasik. Lalu kita ubah tahunnya dari tahun 2020 kita OK. Lalu maka akan keluar real balance klasik PT Ceria Abadi. Maka tutorial ini sudah selesai. Terima kasih sudah menonton.